Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita. Alhamdulillah di pagi hari ini dengan taufik dari Allah, pertolongan darinya, berupa kemudahan kepada kita untuk menjalankan ketaatan ini. Di antara bentuk ketaatan yang kita lakukan di pagi ini, menunaikan sholat subuh berjamaah, berzikir ba'da sholat subuh. Kemudian diantaranya adalah duduk di dalam majelis ilmu ini, yang mana majelis ini diantara majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah ada sekelompok manusia berkumpul di masjid-masjid Allah, yatluna kitabullah, mereka membaca ayat-ayat Allah, kemudian mereka saling mempelajari ayat-ayat tersebut, kecuali Allah akan berikan kepada mereka ketenangan. Dan ketenangan adalah salah satu yang paling yang dibutuhkan oleh manusia di dalam kehidupan. Bagaimana kalau sifat dan karakter tenang ini jauh atau tidak dimiliki oleh seseorang, maka potensi bahaya, keburukan dan dampak negatif akan lahir dari sebuah kekecewaan dan yang lainnya. Kemudian wahab bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man indah, nama-nama mereka disebut oleh para malaikat, oleh Allah Ta'ala di sisi para malaikat yang ada di sisinya. Bapak dan Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum, mudah-mudahan berbagai macam ketaatan dan amal saleh ini berbuah manis bagi kita sekalian, menjadikan untuk diri kita ampunan dan maghfirah yang selanjutnya mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan atau kemudian penjelasan atau kemudian penyampaian tentang kisah-kisah hamba-hamba pilihan Allah, baik dari kalangan para nabi, para rasul, atau kemudian orang-orang soleh yang bersama mereka, atau kemudian orang-orang soleh yang hidup setelah para nabi atau setelah Nabi Muhammad dari kalangan salafus saleh. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan bagian dari kehidupan Nabi Zakaria, yang mana
kehidupan Nabi Zakaria tersebut ada circle orang-orang soleh di sana. Di antaranya ada istrinya, di antaranya ada keluarga Ali Imran, yang mana keluarga Ali Imran ini di antara dua keluarga yang disebutkan dalam Al-Quran, wa ala Ibrahim wa ala Imran wa ala Ibrahim. Ya, dua keluarga Imran dan keluarga Nabi Ibrahim. Dari keluarga Imran tersebut nanti Allah Subhanahu wa taala anugerahkan seorang bayi yang kelak kedepannya menjadi di antara makhluk yang sempurna, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 3411 dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim di nomor 2431. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu la minar rijal kafirun." Yang sempurna dari kalangan laki-laki itu banyak. Walam yakul minan nisa, dan tidak ada yang sempurna dari wanita illa kecuali Asia imra'atu Fir'aun. Asia istrinya Fir'aun. Wa Maryam bintu Imran, dan Maryam binti Imran. Wa inna fadla Aisyah ta'ala nisa'i ka fadli faridi ala sa'iri ta'am. Dan sesungguhnya keutamaan Aisyah di atas wanita-wanita yang ada itu seperti keutamaan farid, ya, sebentuk makanan istimewa pada saat itu, ala sa'iri ta'am, di atas makanan-makanan yang lain. Segi pendalilannya adalah ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, walam yakmul minan nisa, tidak ada yang sempurna dari kalangan wanita kecuali satu, Asia, yang kedua adalah Maryam bintu Imran. Bapak dan Ibu sekalian rahimahullah yakum, pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan bahwasanya Ali Imran, keluarga Imran adalah keluarga yang tumbuh pada ketaatan kepada Allah. Ketika istrinya mengandung, Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran, inni nazartu ma fi batni muharrara. Ya Allah, sesungguhnya janin yang aku kandung, aku bernazar kepadamu ya Allah, ketika dia lahir kelak, kemudian dia bebas, ketika dia besar kelak, muharrar, aku jadikan orang yang bebas. Yang dimaksud bebas di sini adalah yaitu memiliki sebentuk fokus dan totalitas dalam beribadah, li khidmati Baitul Maqdis, ya, untuk berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Kalau tawadhu'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, ketika aku melahirkan, ternyata bayi yang aku lahirkan ini wanita. Sedangkan pada saat di dalam kandungan tadi sudah nazar, ya Allah, kalau aku lahirkan bayi ini nanti akan aku jadikan orang bebas berkhidmat di dalam Baitul Maqdis, beribadah totalitas kepadamu. Nah, cuma qadarullah, ternyata yang lahir adalah seorang bayi perempuan. Walaysa dzakaru kal untha. Ya Allah, sesungguhnya yang namanya bayi laki-laki dan perempuan itu tentu tidak sama. Dia berharap yang lahir adalah laki-laki, tapi kemudian ternyata yang Allah anugerahkan adalah perempuan. Nah, sekarang jangan menolak. Namun meskipun demikian, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan hikmah yang begitu besar. Kenapa Allah jadikan wanita? Karena setelah ini bayi itu akan diberi nama Maryam,
kemudian bayi itu menjadi wanita dewasa. Ketika Maryam dewasa kelak akan lahir ya dari rahimnya seorang nabi yang merupakan di antara ulul azmi. Apa hikmahnya? Satu, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Bisa jadi kamu tidak mengharapkan sesuatu. Bisa jadi sesuatu yang kamu pandang itu buruk, ternyata itu khair, menyimpan hikmah yang begitu banyak. Yang diminta oleh istri Imran, dia punya anak, dia punya keturunan yang berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Itu yang ada di benaknya, sehingga bisa berkhidmat kepada Baitul Maqdis, kemudian beribadah kepada Allah. Tapi selanjutnya yang terjadi, yang lahir anak perempuan. Dia kaget, dia takjub, tanpa terduga sebelumnya, tapi pun sabar menerima takdir Allah dari Allah dan menyerahkan hikmahnya kepada Allah. Penerimaan dan kesabaran dari istri Imran ini berbuah manis. Apa? Maryam melahirkan putra yang bernama Nabi Isa, yang justru ya memang dia berharap punya anak, tapi justru dia punya cucu yang namanya abadi sampai sekarang. Itu siapa? Nabi Isa alaihissalam, yang kelak menjelang hari kiamat akan turun. Yushiku an yanzila fikum Isa bin Maryam hakaman adlan. Hampir-hampir turun di tengah kalian Isa ibnu Maryam sebagai hakim yang adil, pemimpin yang adil, bukan sebagai nabi. Ya, Nabi Isa turun bukan menjadi seorang nabi atau tidak membawa syariat baru. Nah, setelah dari Allah ayat ini diantara. Jadi asa takrahu syai'an. Bisa jadi seorang itu tidak menyukai sesuatu, tapi Allah ganti dengan sesuatu yang luar biasa. Dia berharap ya melahirkan seorang anak yang bisa berkhidmat kepada Baitul Maqdis dengan kesabaran dan kemudian ketundukannya kepada takdir Allah. Allah ganti dengan cucu yang namanya satu merupakan salah satu di antara nabi, dua di antara ulul azmi, tiga bahkan nabi ini ya kelak di hari kiamat akan Allah turunkan kembali. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya di dalam surat Ali Imran, wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Wahai, ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan kemudian mensucikanmu dan kemudian memilihmu dari sekalian di atas ya wanita-wanita yang ada di atas muka bumi ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim wa iyyakum. Ini merupakan salah satu karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Maryam bintu Imran, sehingga Maryam bintu Imran pun dikenal sebagai seorang wanita yang alimah, yang cerdas, abidah, yang ahli ibadah. Ya, makanya pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab untuk nengok Maryam, ternyata di sana sudah ada rezeki dari Allah. Sisi pendalilannya adalah setiap kali Nabi Zakaria, berarti setiap kali itu juga Maryam ada ibadah di situ. Nah, menunjukkan apa?
tingginya kualitas ibadah yang dimiliki oleh Maryam bintu Imran. Nah, sekarang Allah ya, ini diantaranya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan di antara kisah dari Maryam bintu Imran ini, salah satunya adalah Allah ya menjadikan salah satu surat di dalam Al-Quran dengan nama Maryam, ya, surat Maryam. Nah, Allah Ta'ala berfirman, "Wadkur fil kitabi Maryam idh tabadat min ahliha makanan syarqiyyah." Ya, dan ceritakan ya di dalam kitab bahwasanya di sana ada sosok manusia ya yang bernama Maryam bintu Imran, yang dia memilih tempat khusus jauh dari keluarganya, berada di sebelah timur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Dari ayat ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Satu, bahwasanya al-unsu billah yahtaj baina waqtin wa akhar ila ufuqin khalid min dawdu'in nas. Bermunajat kepada Allah itu butuh ya, terkadang butuh yang namanya kesendirian. Ya, al-unsu billah ya, bermunajat kepada Allah itu butuh kesendirian, butuh tempat yang sepi. Ya, dia bermunajat, dia berdoa, dia beribadah, dia nangis, dia berharap kepada Allah dan lain sebagainya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 kelompok manusia akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Yang dimaksud naungan ini apa? Kelak di hari kiamat matahari itu didekatkan, keringat manusia menetes bercucuran saking kepanasan. Di antara mereka tumpukan keringatnya ada yang sampai semata kaki, ada yang sampai sebetis, ada yang sampai selutut, ada yang sampai sepinggul, dan ada yang sampai sekuping, dan ada yang tenggelam. Menunjukkan betapa ujian manusia di padang mahsyar. Nah, ini baru padang mahsyar, ya, belum penghisaban nanti. Nah, pada saat itu ada beberapa kelompok manusia yang dapat naungan, ya, perlindungan dari Allah. Di antaranya adalah rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah, mengingat kuasa Allah, takut akan azab Allah, banyak memuhasabah diri, mengkoreksi diri, merenungi betapa agung ciptaan Allah, merenungi betapa banyak karunia yang sudah tercurah kepada dirinya dari anugerah Allah. Fafadat aina khaliyan, dia sendiri, gak ada yang tahu, ya, tidak ada yang tahu. Makanya disebutkan oleh beberapa alim, manusia butuh waktu yang seperti ini. Manusia butuh waktu yang seperti ini. Oleh sebab itu, ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang datang ke rumah istrinya Nabi. Fasa'aluha an ibadatihi. Kemudian tanya ibadahnya Nabi ini mana? Falamma ukhbiru ka'annahum taqawluha. Ketika dikasih tahu, mereka menganggap diri mereka apa? Remeh. Kenapa? Kalau keluar di masjid sudah kelihatan sama mata manusia. Yang di rumah yang nggak tahu. Tapi ternyata
ibadah Nabi di masjid sama ibadah Nabi di rumah lebih banyakkan dan lebih dahsyat di rumah. Kenapa faedahnya ini? Al-khawwah, menyendiri ya kepada Allah dalam beribadah, merasakan ketenangan. Nah, tidak ada gangguan, tidak ada suara manusia, tidak ada kebisingan, fokus. Dan seorang itu butuh kondisi-kondisi yang seperti ini. Kenapa? Kata para ulama, al-ikhlasu a'zam. Ikhlas itu lebih tinggi karena nggak ada yang mengikuti. Nah, ya artinya apa? Nggak ada yang mengetahui. Nah, oleh sebab itu Rasulullah SAW sudah menyiapkan waktunya. Di antaranya adalah sepertiga malam terakhir dan seterusnya. Nah, ya intinya faedahnya adalah waktu kita bilang ketika Maryam ya menyendiri ada di suatu tempat di sebelah timur dari Baitul Maqdis, jauh dari keluarganya, disebutkan oleh para ulama adalah di antara bentuk motivasi untuk orang terjaga dalam ibadah adalah menyendiri. Bukan berarti kalau sholat 5 waktu juga sendirian di rumah. Ini juga kurang pas. Ya, jadi kalau sholat 5 waktu tetap datang. Adapun sholat sunnah, ibadah yang lain yang bisa dilakukan seorang itu di rumah. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala firmankan, "Fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilaihim ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya." Kemudian dia jadikan hijab, penghalang antara dirinya dengan manusia. Pada saat dia sendirian, pada saat dia tidak ada orang di sana, fa arsalna ilaiha ruhana. Kami utus Rasul kami. Ya, kami utus Rasul kami, salah seorang malaikat, fatamatsala laha basharan sawiyya. Kemudian malaikat itu berubah menjadi sesosok manusia. Kemudian apa Allah firmankan? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Kata Maryam, ya, aku berlindung ketika datang laki-laki berada di sisinya dalam keadaan kesendirian, jauh dari manusia. Ini manusia asing, antara dirinya dengan laki-laki itu gak ada orang lain, cuma dua di situ. Maka takutlah siapa? Pertama, maka dikatakan a'udzu birrahmani minka. Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung. Namanya berlindung itu menjaga dari sesuatu yang apa, Pak? Buruk. Di sini faedahnya adalah wanita-wanita yang terjaga, wanita-wanita yang mulia, mereka itu menjaga dirinya. Makanya ketika datang laki-laki yang asing, datang laki-laki yang bukan dari pihak keluarganya, dia ada sebentuk penjagaan diri. Ya, menjaga. A'udzu birrahmani minka. Aku berlindung diri kepada Allah dari dirimu. Karena kenapa? Wanita ini menjaga diri, ya, seperti itu. Nah, dan ini adalah salah satu sifat yang hendaknya dimiliki oleh setiap wanita, ya, setiap wanita. Nah, sekalian rahimanallahu wa iyyakum, ini diantaranya. Qala ta'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Kemudian setelah itu dikatakan qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyya. Tenang, ya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, li ahabalaki gulaman zakiyya, yang aku akan diberikan tugas untuk menganugerahkan kepadamu, yaitu apa? Seorang laki-laki yang suci. Maka kemudian Maryam mengatakan, qalat anna yakunu li gulam, bagaimana aku memiliki putra, walam yamsasni bashar, saya ini belum pernah disentuh, ya, disentuh aja belum, apalagi yang selanjutnya. Ya, na'am, walam aku bagia, dan aku juga bukan tipikal wanita yang tanda kutip. Di sini, Pak, lihat ibarahnya Maryam, ya, ungkapan dari Maryam bintu Imran
itu menggunakan apa Pak? Ungkapan halus batas bawah dan ungkapan telak batas atas. Batas bawahnya gimana? Saya ini sentuh sama cowok aja belum pernah. Ini yang pertama. Sentuhan sama laki-laki aja belum pernah. Gimana mau itu? Atau kemudian kalau dikasih bahasa kayak gitu nggak kena, ya sudah, saya sebutkan contoh yang gamblang sekalian deh. Yaitu apa? Saya juga bukan wanita sembarang, ya, wanita yang asal-asalan seperti itu, yang tanda kutip. Nah, kemudian dikatakan qala kadzaliki qala rabbuka huwa alayya hayyin. Ya, itu bagi Allah adalah mudah. Walinaj'alahu ayatan linnas, itu anak nanti akan jadi tanda kuasa Allah bagi manusia. Wa rahmatan minna, dan juga apa namanya, kasih sayang dari kami untuk kalian. Wa kana amram maqdiya, dan kemudian setelah itu apa? Itu sudah ketetapan dan keputusan dari Allah. Maka Maryam pun menerima takdir tersebut, karena di balik takdir tersebut tersimpan hikmah yang luar biasa. Dikit demi sedikit, lama-lama kok kelihatan apa Pak? Lama-lama kok kelihatan agak maju. Disebutkan oleh beberapa riwayat bahwasanya di antara keluarganya yang ngeh apa Bang? Dong sadar ya, yang sadar itu disebutkan Yusuf An-Najjar. Yusuf An-Najjar itu bukan Yusuf anaknya Nabi Yakub, tapi Yusuf An-Najjar adalah sepupunya, ya, sepupunya Maryam. Nah, Yusuf bin Najjar inilah yang kelak dituduh sebagai apa Pak? Nah, sebagai apa? Teman, ya, teman khususnya siapa? Maryam ini. Nah, Yusuf Najjar ini awalnya ngelihat kok kayaknya ada yang beda, cuman diem aja dulu. Di apa Pak? Diamati. Lah bener, kok lama-lama makin apa Pak? Makin gede itu. Akhirnya biadabin, dengan adab dan kemudian juga dengan menjaga perasaan, dia bertanya, ya Maryam, ya, ayam butuh zar'u bi ghairi badrin wayan butul syajaru bi ghairi matorin wayam butul waladu min ghairi abin. Apa artinya Pak? Artinya tuh gini, Maryam, menurutmu kira-kira ada nggak yang namanya panen itu digapai tanpa menanam? Paham Pak dari sini? Nah, pohon tumbuh tanpa bebijian. Ini bahasanya tinggi Pak ya, bahasa permisalannya. Adib sudah ngasih mukaddimah, Maryam paham nanti alurnya kemana. Begitu juga mungkinkah seorang anak lahir tanpa bapak? Begitu. Ini bahasa yang digunakan Yusuf ini tinggi. Tapi tadi Maryam seorang abidah dan alimah, ahli ibadah dan juga berilmu. Maka dijawab oleh Maryam, ya Yusuf, sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan, ya mampu menciptakan pepohonan kelak ya tanpa adanya bijian, dan Allah pun mampu untuk menciptakan pohon kelak di surga ya, tanpa adanya air hujan, dan begitupun Allah mampu untuk menciptakan Nabi Adam tanpa adanya seorang ayah. Fasa kata Yusuf pun akhirnya apa?
diam dan tidak berani bertanya yang aneh-aneh lagi dengan jawaban siapa? Maryam tadi. Dijawab, bisa aja Allah ciptakan apa? Tumbuhan tanpa ada biji. Allah jadikan pohon di surga tanpa ada hujan. Allah jadikan Nabi Adam tanpa ada bapak dan ibu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Maka kemudian habis itu apa? Yusuf pun tidak bisa berkata-kata lagi dan tidak berani bertanya-tanya lagi. Ketika semakin besar, ya, sebagian dari orang-orang Nasara mengatakan, lah ini suaminya siapa? Suaminya Maryam adalah Yusuf An-Najjar ini, karena dia punya kedekatan, kekerabatan dari sisi siapa namanya? Maryam. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, fahamalathu, kemudian semakin besar itu kandungan, fantabadat bihi makanan qasiyya, kemudian Maryam memilih tempat yang semakin jauh. Kata para ulama disebutkan kondisi pada saat itu, ya, di antara yang mengetahui akan munculnya seorang nabi yang mengakhiri kedikdayaan raja-raja pada saat itu adalah al-munajjimun, yaitu ya orang-orang yang mengaku memiliki ilmu ghaib, ya, di sisi kerajaan-kerajaan tersebut. Kemudian mengatakan akan muncul nabi yang begini. Kemudian ditetapkan ketetapan keputusan untuk menghabisi bayi laki-laki. Kejadiannya mirip di zaman siapa, Pak? Nabi Musa. Ya, kejadiannya mirip di zaman Nabi Musa. Cuman di zaman Nabi Musa awalnya setiap tahun habis, lama-lama kerajaan Fir'aun minim pelayan dari suku Kipti, kemudian dikeluarkan koror kedua, ketetapan kedua, diselang-seling, ganjil genap, ya, bukan masuk tolnya tapi apa? Ganjil genap. Ganjil bunuhin bayi laki-laki, genap biarin hidup, ganjil bunuh, genap. Begitu. Nabi Musa lahir di tahun yang bayi laki-laki dibunuh, Nabi Harun lahir di tahun yang bayi laki-laki dibiarkan hidup. Makanya di Al-Quran kisah tentang anak laki-laki, bayi laki-laki yang dikejar-kejar ya Nabi Musa. Nabi Harun aman, gak ada ceritanya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kemudian gitu sampai akhirnya siapa namanya Maryam bintu Imran takhaf, ya, khawatir akan keselamatan dirinya dan juga ya bayi yang dikandungnya. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya fa'aja al-makhadu ila jiz'in nakhlah, ketika waktu untuk melahirkan, ya, ketika waktu untuk melahirkan dia bersandar ke pohon kurma. Kemudian mengatakan qalat ya ilaitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Duhai seandainya aku wafat sebelum ini sehingga aku menjadi manusia yang lupa atau dilupakan. Kata para ulama, kenapa dia mengatakan seperti itu? Beban berat yang dirasakan, ujian cobaan yang luar biasa yang dialami. Pertama, dari sisi apa, Pak? Ya, dari sisinya dia sebagai seorang wanita, dia harus menerima ketetapan dari Allah, ya, mengandung janin bi ghairi abin, syajar bi ghairi mator, panen tanpa ditanam, seperti itu, ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, lingkungan sosialnya juga berpengaruh. Bagaimana kalamun nas, omongan manusia itu memberikan pressure pada psikologinya. Oh, ini gimana, dan lain sebagainya. Dikirain di masjid ibadah, nggak taunya di masjid ngapain? Kok gitu, was. Ya Pak, ya, lihat Pak, zaman ini banyak tuh artis-artis dari negeri K, mana Pak K? Ya, begitu deh.
yang mereka menjadi sosok diangkat di hadapan media, kemudian diangkat di hadapan masyarakat, tapi ketika punya kasus, ketika punya terjadi sesuatu yang tidak diharapkan oleh manusia, omongan manusia begitu kejam, omongan manusia itu begitu luar biasa sampai menyerang psikolognya, akhirnya Pak bunuh diri. Banyak. Lihat apa namanya di berita tersebut. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, di antara juga yang berat yang harus dialami oleh Maryam adalah keputusan yang ada, yaitu adalah ya raja-raja pada saat itu memutuskan cari bayi laki-laki, bunuh. Nah, kemudian yang keempat, ya dia harus melahirkan seorang diri, ya dia harus melahirkan seorang diri. Nah, ini diantaranya ya laitani mittu qabla hadza, ya sungguh kalau seandainya wafat sebelum ini, aku menjadi manusia yang lupa dan dilupakan. Nah, sekalian rahimallakum, kemudian fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Ya, kemudian ada suara yang menyuruh dengan mengatakan la tahzani, jangan sedih. Apa maknanya Pak? Kalau orang menjalankan perintah Allah meskipun di hadapan kita saat ini kondisinya sedang abu-abu, atau hari ini di depan mata kita kondisinya sedang tidak menentu, la tahzani, jangan terlalu dalam, ya dalam menyesali keadaan, kejadian, juga kesedihan. Bisa jadi di balik itu ada kejutan-kejutan dari Allah. Jadi gini Pak, ada yang mengatakan kalau orang ingin merasakan kejutan-kejutan dalam hidupnya, lakukanlah yang istimewa di hadapan Allah. Itu. Jika orang ingin ya menghadapi atau mendapatkan kejutan-kejutan dalam hidupnya, lakukanlah yang istimewa di hadapan Allah, yang enggak dilakukan manusia yang lain. Ya, yang enggak dilakukan manusia, oh kayak gini biasa, itu biasa. Coba lakukan ibadah yang tingkatnya di atas yang lainnya. Ya, menuntut ilmu yang tingkatnya di atas yang lainnya. Belajar Al-Quran yang tingkatnya di atas yang lainnya. Kemudian memiliki kebeningan hati, muamalah dan mengalah kepada manusia di atas dengan yang lainnya. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kejutan-kejutan istimewa kepada orang tersebut. Kalau kemudian ya pola ibadah kita seperti keumuman manusia, atau khawatir, mohon maaf Pak, justru di bawah dari yang lainnya, ini ada grade ibadah standarnya orang awam ya di akhir di zaman-zaman ini seperti ini. Kalau ibadahnya berada di bawah, ya bagaimana? Dia ibadah, doa, cuman doanya nggak yakin, tapi pengen dapat kejutan kayak Nabi Ibrahim ketika dibakar gak mempan, sedangkan pada saat doanya gimana? Seperti itu. Kemudian habis itu ketika doanya nggak dikabulkan, komplain, mana nih saya sudah sama Allah tapi kok nggak dikabulkan. Begitu. Jadi menganggap Allah nggak sayang. Sekalian rahimallakum. Makanya Nabi Ibrahim kenapa dapat kejutan seperti itu? Karena tawakalnya itu melebihi tingkat tawakal umumnya manusia. Ketika mau dibakar, disebutkan dalam riwayat, ketika dilempar pakai ketapel, kemudian gunungan apinya itu besar, ya, lempar pakai ketapel, pada saat terbang situ kan malaikat Jibril nanya, ya, malaikat Jibril mengatakan butuh bantuan. Nabi Ibrahim mengatakan amma ilaika fala amma ilallahi bala, kepadamu tidak, kepada Allah iya. Gitu. Itu pada saat jarak antara diketapel, dilempar sampai kemudian kobangan api, antara jeda itu malaikat Jibril nawarin,
butuh bantuan, ilaika fala ilallahi bala, kepadamu tidak, kepada Allah iya. Nah, itu kan butuh apa Pak? Butuh ketakwakan yang levelnya itu nggak biasa. Sudah OTW Pak. OTW kemana Pak? Ya, udah OTW ke apa? Ke api, ditawarin seperti itu. Ya mungkin kalau kita manusia biasa, orang awam, mungkin kita mengatakan, cepetan gitu. Iya, jangan terlambat. Nah itu Pak. Jadi apa? Kalau ingin jadi manusia istimewa di sisi Allah, kita juga harus punya yang istimewa yang kita berikan untuk agama Allah ini. Apa? Sehingga dia ketika Nabi Ibrahim punya ketawakalan yang istimewa, mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukup bagiku Allah sebagai pelindung. Maka ketika tawakalannya Nabi Ibrahim itu istimewa, Allah pun keluarkan firman istimewa, ya naru kuni bardan wa salaman. Wahai api, jadi yang dingin dan menyelamatkan. Karena kalau cuma dingin doang, ada orang di kutub atau kemudian naik gunung yang apa Pak? Salju, meninggal. Karena kenapa Pak? Kedinginan. Bardan, dingin. Yang kedua adalah yang menyelamatkan. Nah, sekalian rahimanallah ini. Jadi poinnya tadi adalah fanadaha min tahtiha. Maryam kemudian ada seruan, jangan sedih. Selama Anda berada di jalan Allah, selama Anda berada di jalan ketakwaan, selama Anda kemudian melaksanakan aturan Allah, ya meskipun kondisinya serumit dan sesulit tadi, mudah-mudahan Allah punya kejutan yang istimewa di belakang sana. Seperti Anda menjalankan saat ini sesuatu yang istimewa seorang diri. Nah, fahuzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Di sini ada sesuatu yang luar biasa Pak. Kemudian diperintahkan Maryam, goyangkan apa tuh? Dahan kurma. Tusakit alaiki rutoban janiya. Maka kemudian nanti akan berjatuhan itu buah-buah yang matang. Sekalian rahimallakum, sesuatu yang uniknya begini Pak. Pada saat Maryam seger, pada saat Maryam sehat, dia berada di sisi mihrab, buah-buah itu hadir sendiri. Ya, buah-buah itu hadir sendiri. Pada saat sehat, buah-buah itu hadir sendiri. Pada saat sulit, kesakitan, habis ngelahirin, kondisi lemah, malah suruh goyangin. Kan logikanya harusnya dibalik. Pada saat sehat suruh goyangin, pada saat habis ngelahirin harusnya apa? Langsung ada. Tapi kondisinya dibalik sama Allah. Kondisinya dibalik. Dari sini kata para ulama adalah satu, bahwasanya lagi-lagi tentang ketawakalan kepada Allah. Yang kedua, tentang perkara sebab. Faedahnya adalah sebab itu memang ada dan dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, manusia jangan terlalu terpaku dengan yang namanya sebab, tetapi patrilah hati kita kepada pencipta sebab. Ya, jangan terpaku pada sebab. Sudah minum obat, sudahlah tenang, seperti itu. Sudah berkendara, sudah, kemudian semuanya sudah dicek, sudah, cuman kurang berdoa atau lupa berdoa dan lain sebagainya. Nah, jadi ini bihwahuzilai, kalau para ulama adalah kenapa dibalik, ketika sehat makanan ada, ketika habis ngelahirin malah suruh goyangin. Artinya ada sebab. Kemudian yang kedua yaitu seorang jangan hanya terikat kepada sebab, tapi ikatlah lebih kuat kepada pencipta sebab. Kata guru kami Syekh Wahid Nam Salam Bali, beliau mengatakan, kita lihat ada sebuah biji butir, bibit ya, bibit pohon yang kecil. Ketika ditanam justru yang jadi adalah pohon yang besar. Di sisi lain ada bibitnya lebih gede. Ternyata ketika ditanam ya di hasilnya adalah tumbuhan merambat atau yang lebih kecil. Logikanya biji kecil harusnya jadinya pohon
kecil, biji besar harusnya jadi pohon besar, tapi kemudian kenapa disilang? Itulah kita lakukan sebab, setelah itu berikan kepada pencipta sebab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu diperintahkan fakuli washrabi wa qarri aina. Nah, setelah itu makan dan minumlah. Ya, kemudian dia datang kepada kaumnya, pulang. Ya, berangkat sendiri, pulang gendong bayi. Maka kemudian ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Maryam, ente pulang-pulang membawa perkara yang sangat nista, membawa perkara yang sangat tidak bisa diterima. Nah, kenapa? Ya ukhta Harun. Nah, yang dimaksud Harun di sini, ini khilaf di kalangan para ulama. Apakah Harun maksudnya saudara kandungnya Nabi Harun, Nabi Musa, ataukah Harun yang lain, atau Nabi Harun dari sisi kekerabatan jauh? Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka Abu Kimro Asau, ayahmu itu dulu orang baik-baik, ya. Wa makanat ummuki baghiya, dan ibumu juga dulu bukan wanita yang murah seperti itu. Kenapa engkau jadi begini? Nah, sekalian rahimakum, bapaknya siapa? Imran. Ibunya siapa? Tadi kita ceritakan. Nah, fa asyarat ilaih, kemudian Maryam hanya tunjuk. Fa asyarat ilaih, dia hanya nunjuk. Biarkan bayi ini yang menjawab. Apa jawaban dari bayi ini? Jawabannya pada episode selanjutnya. Karena bayi ini Nabi Isa. Sekarang kita lagi partnya Nabi Isa, lagi partnya Maryam, ya nanti sudah fa'asyarat ilaihi, sudah. Sebagaimana Maryam ngasih isyarat, saya juga ngasih isyarat. Next, berarti nextnya siapa, Pak? Isa. Nah, sekalian rahimahullah, ini jadi itu ya. Jadi antara simpelnya adalah ibunda dari Maryam bernazar kalau memiliki anak akan dijadikan bebas untuk berkhidmah kepada Allah dan Baitul Maqdis. Dalam benaknya bayinya laki-laki, ternyata yang lahir adalah perempuan. Ketika lahir perempuan, dia terima keputusan dari Allah. Dia terima, ternyata penerimaan tersebut berbuah manis. Memang bukan Maryam, tetapi selanjutnya Maryam memiliki anak, ya, yang justru menjadi seorang nabi ulul azmi, dan kelak sampai hari kiamat akan turun membela agama Allah. Kemudian setelah itu Maryam terbiasa untuk beribadah sampai kemudian didatangi oleh malaikat. Ketika didatangi oleh malaikat, kemudian sempat kaget, menjaga diri, kemudian disampaikan akan mengandung. Kemudian pada saat mengandung ada dialog dengan Yusuf tadi. Kemudian Yusuf pun dibuat mati kutu dengan jawabannya siapa? Maryam. Ketika semakin besar, khawatir dia mengasingkan diri karena ada apa, Pak? Keputusan dari raja saat itu mencari bayi laki-laki untuk dibunuh. Ketika dia melahirkan dalam keadaan sendiri dengan menghadapi beberapa ujian tadi, sampai kemudian dilahirkan dan seterusnya tadi. Bos sekalian rahimanallah yakum, di sini akan saya tambahkan beberapa faedah. Yang pertama, ya, yang kita tambahkan adalah innama yu'atsiru tadzkir billah fi man kana lahu qalbun mu'minun wa taqiyyun. Bahwasanya yang bisa mengambil manfaat dengan peringatan adalah hati-hati yang bertakwa dan bersih kepada Allah. Jadi ketika tadi dikatakan Maryam sendiri, kemudian datang laki-laki, qalat a'udzubillahi minka in kunta taqiyya, aku berlindung kepada Allah darimu kalau kamu orang bertakwa. Artinya apa? Kalau kamu orang bertakwa, kamu pasti takut. Tapi kalau kamu nggak bertakwa, waduh, gimana, Pak? Minta sama Allah untuk diketuk batinnya.
Ya, seperti mohon maaf, seperti mohon maaf ketika ada orang dikatakan sudahlah sholatlah begini biar kondisinya mudah, urusannya mudah. Alah, antum juga dari dulu sholat juga begitu-gitu aja. Dan seperti itu. Kenapa Pak? Ketika diingatkan apa Pak? Tadi in kunta taqiyya, jika kamu bertakwa. Ketika diingatkan kalau hatinya nggak ada takwa, ya nggak ada respon. Tapi ketika diingatkan dengan kata-kata yang sedikit, kata-kata yang sedikit, ketika di hatinya ada takwa, responnya itu gede. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang hatinya beriman, siapa yang beriman kepada Allah, hatinya akan Allah beri petunjuk, sehingga cara pandangnya itu matching, lurus, bukan cara pandang yang kebalik kayak dandang, ya, dandang. Nah, ya kayak dandang yang dibalik. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, hadisnya seringkali kita sebutkan, turadul fitan ka'adul hasir udan. Fitnah itu dicampakkan seperti anyaman tikar sampai kemudian numpuk besar. Kemudian hati mana yang menerima fitnah, ujian, cobaan dan dosa, lama-lama jadi hitam. Hati yang menolak fitnah, ujian dan dosa jadi putih, sampai hati itu ada yang hitam dan putih. Adapun hati yang hitam seperti dandang yang dibalik. Apa kata Allah? Dandang dibalik Pak, ini kalau begini kemudian diisi air, dandang itu akan nerima air. Tapi kalau dandang itu dibalik, ketika disiramin air, apa yang terjadi? Keluar mencram, gak bisa masuk. Kenapa? Kata Nabi, qalbun aswad murbadan kalkuzi mujakhian, seperti dandang yang terbalik. Sudah rupanya apa Pak? Kosong. Nah tuh kan, betul. Itulah hati yang kebanyakan dosa. Ya, itu yang kebanyakan dosa. Seperti itu. Seperti ini. Nah, kemudian apa? Yang kedua sudah gosong. Kalau kita pegang, kita malah kena itunya Pak, kotorannya. Artinya apa Pak? Ya, kalau kita terlalu dekat dengan orang yang kondisi hatinya seperti itu, kita juga akan terkontaminasi. Gitu. Kemudian yang ketiga, kalau dikasih tadi nasihat, menolak, mental. Seperti itu. Makanya dikatakan tadi di sini, orang yang seperti apa yang kalau dapat ilmu, dapat ayat, dapat hadis, dapat pengajian, itu menerima in kunta taqiyya, kalau di hatinya ada sebentuk ketakwaan. Tapi kalau di dalam hatinya tidak ada, seperti dandang kebalik. Jadi tolak ukurnya kebalik Pak, karena dandangnya kebalik, cara pandangnya juga kebalik. Seperti itu. Ketika kondisinya sulit disuruh sholat, sholat itu nggak ngaruh. Seperti itu. Ketika ada gempa dan segala macam, gempa itu bukan urusan Allah, itu hanya urusan alam dan yang lain sebagainya. Nah, ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita sekalian. Beberapa faedah tadi sudah kita sebutkan di awal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, merahmati kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita, memberikan petunjuk kepada kita sekalian kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.